wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih melanjutkan hadis yang sama tentang 4 orang yang diridhokan surga. Kita masuk kelompok yang ketiga, yaitu mut'imul jihan, orang yang memberi makan orang yang sedang lapar. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam yang namanya ibadah itu juga bukan cuma dimensinya sifatnya pribadi atau fardiyah, tapi ada sisi-sisi ijtimaiyah atau sosialnya. Termasuk salah satunya adalah kepedulian sosial kepada orang-orang yang tidak berpunya miskin. Maka salah satu di antara kelompok manusia yang diridhokan surga adalah orang yang memiliki sifat mut'imul jihan, memberi makan orang yang lapar. Tentu ini bukan persoalan yang mudah, khususnya bagi yang secara ekonomi tidak juga termasuk kaya raya. Akan tetapi yang namanya hal seperti ini termasuk satu hal yang memang mesti dilatih. Bahkan di surat yang saya yakin penjenengan semua sudah hafal, Al-Ma'un dikatakan Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang-orang yang termasuk kategori yukadzibu biddin, mendustakan agamanya? Fadzalikal ladzi yad'un yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil. Yang pertama mengabdi anak yatim, yang kedua wala yahuddu 'ala ta'amil, tidak pernah menganjurkan memberi makan orang. Jadi Islam itu luar biasa Bapak Ibu. Ketika Allah memerintahkan itu pasti semua orang bisa mengerjakan. Maka kalimatnya adalah yahuddu, menganjurkan, tidak memberikan. Karena memang tidak semua orang punya kemampuan untuk mengeluarkan mal atau hartanya untuk memberi makan orang miskin. Tapi setidaknya bagi mereka yang memang masih belum memiliki kemampuan, jadilah orang yang termasuk menganjurkan memberi makan. Menganjurkan itu mendakwakan, termasuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberi makan orang miskin. Dan ini memang memberi makan, mengeluarkan harta ini termasuk persoalan yang tidak mudah. Maka tentu fadilahnya besar. Maka di surah Al-Balad dikatakan yang namanya amal yang berat itu seperti naik gunung. Dikatakan oleh Allah salah amal akobah. Tetapi mereka tidak menempuh jalan yang mendaki. Akobah itu jalannya mendaki. Kita di Mekah sana ada namanya Jabal Aqabah, tempat di mana Nabi dulu pernah membaiat orang-orang Madinah yang sekarang bukitnya sudah hilang, sudah berganti menjadi Jamarat, bangunan besar untuk lempar suko. Itu sesungguhnya dulu adalah gunung, namanya Gunung Aqabah. Dan yang namanya gunung itu jalan yang mungkin, yang namanya jalan mendaki pasti berat. Maka dibutuhkan kesungguhan. Maka Ramadan itu sesungguhnya syahrul jiddiyah, bulan kesungguhan. Maka kemudian Allah melanjutkan di surah Al-Baqarah, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa jalan mendaki? Maka dilanjutkan lagi oleh Allah, aku Ramadan, membebaskan budak. Tapi sebagai ilustrasi Bapak Ibu, pembebasan budak itu bukan mudah. Kalau dirupiahkan ada beberapa ahli sejarah mencoba menghitung, paling boten budak satu itu 1 miliar.
minimal 1 miliar. 4 bulan. Makanya berat. Atau sebenarnya infak 4 itu berapa itu Pak? Berat. Kemudian dilanjutkan lagi di dalam Al-Quran oleh Allah. Al-It'amu biyamin masghobah, atau memberi makan pada saat hari kelaparan. Nah, ini muka-muka bukan lanjut dari hari kelaparan gitu. Beras mulai larang, mulai langka. Mungkin tidak berakhir ke sana. Cuma setidaknya, tentu memberi makan itu tidak tunggu semua orang pada kelaparan. Tapi bisa mulai dilatih, dimulai dari sekarang. Tentu dalam skala yang lebih kecil. Kemudian Allah melanjutkan yatiman wa makaratan, atau kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Jadi anak yatim khususnya yang punya hubungan kerabat. Karena salah satu di antara keutamaan memberi sedekah itu kepada yang lebih dekat. Kemudian al-miskinan wa makaratan, atau kepada orang miskin yang sangat bagus. Jadi intinya memang mengeluarkan harta persoalan berat, termasuk dalam hal ini memberi makan orang yang sedang lapar. Orang memang berat, Bapak Ibu sekalian. Apalagi ketika memberi makannya masghobah, dalam keadaan terjadi kelaparan. Yang kita sendiri mungkin stok makanan, stres, pas-pasan. Kalau hari ini belum terasa, saya ingat betul tahun 98, era pindahnya di Surabaya, menteri mau rampung dulu ya. Di Surabaya mungkin kita tidak terasa, saya telepon saya masih kan biasa ya. Karena menteri kita akan salah. Di Surabaya sudah luar biasa, beras itu hilang dari pasar. Tapi rumah tangga yang punya kemampuan finansial itu bisa menumpuk beras sampai 1-2 kuintal. Pada isi rumah cuma paling-paling 4 orang. Karena khawatir keluarganya tidak bisa makan. Sampai mentil beras itu belum sakit. Mentil itu tidak tumbas. Secara itu. Maka benar dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang memberi. Khususnya ketika memberi makan itu terasa berat, ketika segalanya sudah dalam keadaan atau istilahnya langka. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, ini adalah salah satu di antara nasihat beliau kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah sahabat Nabi yang termasuk ulama. Dan awal mula sebelum masuk Islam, beliau ini ulamanya Yahudi. Jadi orang Yahudi yang pinter, dia ulama orang Yahudi. Justru karena beliau ulamanya Yahudi dan memahami betul kitabnya. Kayak di Indonesia kira-kira mungkin dari kelanjut, kira-kira ada apa namanya perbandingan itu Ustaz Menakem Ali, dia orang benar Surabaya. Ini beliau sangat menguasai bahasa Ibrani. Ini bahasa semuanya dipelajari. Bahasa Ibrani, memahami betul Taurat dari berbagai macam versi. Jadi Taurat perjanjian lama dia sangat memahami. Nah, ketika masuk Islam, kemudian dia minta nasihat kepada Rasulullah SAW. Apa yang mesti dia? Maka apa jawab Nabi? Asyus salam, tebarkan salam. Tentu salam mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu sambil pada saat yang bersamaan menyebarkan kedamaian. Jadi Islam itu watak aslinya itu membawa kedamaian, keselamatan sesuai dengan namanya Islam selamat. Kemudian wa'id amut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, sambunglah silaturahim. Wasallu billaili, kemudian sholatlah pada saat malam. Wal nasu niyamun, ketika orang
sedang pada hidup. Yang puluh jannata di sana, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Salam, menyebarkan salam, paling penting pagi dulu salam. Lebih jauh lagi menciptakan suasana yang selamat. Masa jadi ibadah kalau sering matur cara dulunya selamat dan aman. Kemudian yang kedua itu amutoh, memberi makan. Kemudian wasilul arham, menyambung silaturahim. Jadi memang urusannya silaturahim itu gampang. Tapi disebut silaturahim itu mencakup yang dikatakan silaturahim itu adalah yang menyambung itu adalah sesuatu yang asalnya sudah pernah putus. Putus karena mungkin jaraknya yang jauh, putus karena lama tidak pernah bertemu, atau putus karena pernah punya masalah. Maka silaturahim yang paling utama itu seperti ini, nyambung yang pernah putus. Nek basa Jawa iki lumpuh di Bandung bisa. Itu yang paling utama dan memang yang ditunjuk secara makna asalnya yang masih punya hubungan nasab atau itu secara majelis jamaah masih tetap sakit karena kasih sayang kita kan sesama muslim, tapi yang paling utama yang satu kemudian Rasulullah billahi dan nasinya niyamun melaksanakan sholat malam pada saat orang sedang pada tidur. Maka dikatakan Nabi yang urusan yang tidak bisa masuklah kalian tidak masuk dengan selamat. Maka Bapak Ibu sekalian, di Ramadan ini kita dilatih dengan cara menyelenggarakan acara yang mungkin sering dikerjakan di banyak masjid. Iftar jamaah ini yang juga ini sebetulnya simbolisasi saja supaya nanti di luar Ramadan kita lakukan. Karena pada saat Ramadan yang jelas-jelas pasti orang itu lapar adalah yang puasa. Yang betul puasa betul mungkin duit. Ketika di luar Ramadan, siapa yang lapar? Ya tentu orang-orang yang miskin karena mereka terpaksa harus berpuasa. Karena dipaksa oleh keadaan. Maka Ramadan ini sejatinya adalah syahrul tarbiyah, mendidik, melatih kita. Maka dibutuhkan kesungguhan di dalamnya untuk kita berupaya mengamalkan apa-apa yang menjadi sunnah Rasulullah. Salah satunya tadi memberikan sedekah atau memberikan infak, nafkah kepada yang membutuhkan. Maka kata Nabi, Manputri siang, siapa yang memberikan orang yang Manputri so'iman, siapa yang memberikan kepada orang yang puasa, karena ajri ghairi, siapa yang memberi makan orang-orang yang sedang berpuasa, maka dia pahala yang besar tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Dalam hadis yang lain dikatakan meskipun hanya dengan sedikit kurma apapun bentuk, sebetulnya cuma apa istilahnya pengungkapan amal yang utama yang dibiasakan di bulan Ramadan. Semoga ini berlanjut juga pada bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Semoga dengan itu Bapak Ibu kita semua yadkhulul jannata bissalam, surga dengan selamat, bahkan surga mustaqotun kepada kita, merindukan kita semua. Demikian, ada kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum.